Assalamualaikum teman-teman. Mudah-mudahan saat ini Anda tetap sehat, tetap semangat, dan masih selalu berikhtiar untuk produktif di bidang masing-masing. Oke, teman-teman, ada sebuah cerita yang menarik untuk saya bagi ke Anda sekalian. Ini tentang attitude seseorang. Kita sebut saja beliau itu Bu Ira gitu ya, biar gampang. Nah, suatu saat Bu Ira ini mendapat pertanyaan dari seorang teman baik yang tahu betul ya, yang tahu betul bagaimana kehidupan Bu Ira. Pertanyaan temannya itu begini, Bu Ira, kenapa sih Anda tetap bersikap baik, tetap selalu mau membantu kepada orang-orang yang saya lihat kurang bersikap baik terhadap Anda? Mereka sering membicarakan Anda di belakang Anda, kemudian intinya mereka tidak baik terhadap Anda. Jawaban Bu Ira cukup tidak dinyana, tidak disangka. Dia bilang begini, Mbak, saya itu kalau berbuat baik, itu bukan urusan orang lain. Artinya tidak ada hubungan dengan bagaimana sikap orang lain terhadap saya. Saya belajar untuk bersikap baik itu karena itu adalah urusan saya dengan diri saya sendiri. Kalaupun saya berbuat apapun yang mungkin dianggap baik, itu bagi saya adalah urusan saya dengan diri saya sendiri. Nggak masalah apakah di luar sana orang itu tidak baik pada saya, apakah membicarakan saya, menggosipkan saya, itu di luar urusan saya. Jadi apa yang saya lakukan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apa yang saya lakukan kalau itu dianggap baik, itu adalah urusan saya dengan diri saya sendiri. Maksudnya gimana, Bu Ira? Begini, apapun yang saya lakukan, saya ikhtiarkan untuk menjadi kebaikan. Itu sebetulnya saya sedang mendidik diri saya sendiri. Sedang mendidik diri saya sendiri untuk selalu ada di jalur perbuatan yang baik. Misalnya saya menyabari, misalnya saya menganggap itu bukan hal yang penting. Misalnya saya mendengar bahwa saya diomongin, itu menurut saya bukan hal yang penting untuk dipikirkan. Jadi saya belajar tentang kesabaran, tentang bersikap rasional, tentang ya udah menerima kenyataan-kenyataan bahwa orang lain begini begitu. Itu sebetulnya untuk diri saya sendiri. Jadi itu adalah urusan saya sendiri dalam rangka saya mendidik diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya pengen bertumbuh gitu ya. Saya pengen bertumbuh di jalur yang sehat itu ya. Dengan saya mendidik diri, dengan saya melatih diri, dan saya membiasakan diri untuk menerima stimulus-stimulus itu, baik yang positif dan negatif, dengan cara positif gitu. Atau kadang-kadang saya anggap nggak ada gitu ya. Sehingga saya tidak terpengaruh. Ketika saya ingin berbuat baik terhadap A, B, C, saya tidak terpengaruh tentang bagaimana ABC itu terhadap saya, karena bisa jadi saya anggap perbuatan mereka tidak ada gitu ya, tidak penting gitu ya, atau ada tapi saya terus mendidik diri saya supaya saya bisa memperlakukan atau menghadapi atau merespon semua stimulus yang datang pada saya itu dengan positif gitu ya, dengan biasa aja. Jadi begitu Mbak. Jadi bukan berarti bahwa saya itu seolah-olah tetap baik, atau bahwa saya itu orang yang baik, bahwa saya itu super sabar terhadap orang yang tidak baik kepada saya. Sebetulnya intinya bukan itu. Intinya itu sebetulnya justru bahwa ini adalah urusan saya dengan diri saya sendiri dalam rangka saya mendidik diri ya, kemudian melatih diri dan membuat diri saya bertumbuh gitu.
Ini memang jawaban yang tidak dinyana ya, bahwa ternyata ada orang yang punya attitude bahwa apa yang dia lakukan ya, yang dia putuskan atau yang dia respon itu adalah dalam rangka urusan dia dengan dirinya sendiri ya. Terus ditambah lagi oleh Bu Ira tadi begini, apa yang saya ikhtiarkan ini gitu ya, dalam rangka saya ingin mendidik dan menumbuhkan diri, ini saya lepas saja, saya tidak berharap apa-apa, ya sudah, kalau itu dianggap baik, alhamdulillah gitu. Tapi itu adalah ikhtiar saya, itu yang bisa saya lakukan. Saya hanya mengharap ridho dari yang maha memiliki, yang maha menuntun saya, seperti itu. Teman-teman, jujur cerita itu membuat saya juga jadi berpikir gitu ya, bahwa alangkah nyamannya ketika seseorang sudah bisa menghadapi atau merespon stimulus-stimulus apapun yang datang dari orang, baik berupa perkataan, baik berupa sikap positif, sikap negatif, sinisme dan lain-lain, itu dengan biasa aja, nggak dianggap penting gitu. Enak sekali ya bahwa semakin tidak penting bagi Bu Ira, maka Bu Ira semakin nggak kenapa-kenapa gitu, semakin dia cuek gitu. Kalau ketemu orangnya lagi ya tetap biasa, tetap rame, tetap ribut gitu ya, tetap heboh gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi Bu Ira yang lain gitu ya, bahwa segala sesuatu yang dilakukan ya itu adalah demi mendidik diri sendiri, demi melatih diri sendiri, sehingga apa yang dilakukan itu bisa membawa manfaat bagi orang lain. Jadi berupaya sebaik mungkin, berupaya sepositif mungkin, nggak peduli gitu ya. Apa yang orang lain lakukan tidak penting gitu ya. Sehingga semakin tidak penting, semakin Bu Ira akan tetap berbuat baik seperti itu. Ya mudah-mudahan deh kita bisa menjadi Bu Ira yang lain gitu ya, dimana akhirnya kebaikan-kebaikan itu termasuk juga adalah hal-hal yang produktif gitu ya, hal-hal yang produktif yang bisa bermanfaat atau menginspirasi bagi orang-orang lain. Salah satu contohnya adalah saya terinspirasi itu. Iya, enak juga ya kalau kita paradigma kita adalah apa yang kita lakukan itu adalah urusan saya gitu ya. Ini adalah tentang saya gitu. Gak peduli mereka baik atau buruk, tetap saya harus baik. Oke, begitu aja cerita yang cukup menarik ya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan selalu sehat lahir batin, tetap semangat, dan salam hangat saya dari jauh dari Baby Wono. Bye.